MySolva. Shalom, saya pikir enak juga ya ada acara podcast seperti kesaksian, renungan, khususnya kesaksian seperti saat ini. Jadi kita tidak perlu berlomba-lomba untuk kesaksian maju ke depan setiap minggu. Cukup begini aja sudah semua orang bisa mendengar. Jadi siap saya benar. Mungkin ada sebagian saudara yang pernah mengetahui saya pernah terkena COVID. Jadi saya terkena COVID ini gelombang, kalau sekolah itu gelombang pertama, dimana saat orang parno-parnonya mendengar kata COVID itu seperti mendengar kalau kita terkena COVID saat itu tuh seperti sudah kayak nunggu antrian lah, kasarnya seperti itu. Dan memang itu yang seperti yang saya alami. Jadi saya awalnya itu demam, meriang, saya pikir saya kena tipes, kok enggak sembuh-sembuh. Sudah 2 kali puskesmas, lalu saya coba untuk swab antigen. Saya ingat saya suruh mengambil hasilnya siang, dan dalam antigen itu saya dinyatakan reaktif. Lalu saya disuruh isoman mandiri di rumah. Saya beritahu kepada anak istri saya bahwa saya kena, lalu saya mengisolasi di kamar depan. Jadi makanan ditaruh di luar, diketuk. Jadi kita waktu itu luar biasa lah, kayak betul-betul menjaga jarak, karena saya takut kalau saya menulari anak-anak saya dan istri saya. Nah, prosesnya selama dalam isoman itu muncul demam tinggi itu selalu malam hari. 2 minggu nggak sembuh, dikasih obat. Saya sempat ke IGD Rumah Sakit William Booth, dikasih obat, disuruh pulang lagi saat itu kan, padahal saya berharap untuk dirawat inap. Kemudian akhirnya saya mencoba untuk tes PCR, ikut dengan secara massal dari puskesmas tempat saya tinggal. Saya belum berani ya menerima kenyataan untuk tes cepat, ikut secara swasta atau mandiri sendiri gitu. Nah, hasilnya belum keluar selama 2 minggu, tapi kurun waktu 2 minggu tuh luar biasa, seperti orang yang mau berenang tapi kita sudah mau kehilangan nafas. Saya sudah batuk, bicara pun ditata. Kemudian saya mengukur diri saya sendiri, ini mampu nggak saya ini ya. Lalu saya beritahu minta tolong ke kapten, waktu itu masih kapten rasanya, Kapten Doro, untuk bilang ke Pak Saud supaya bantu saya disediakan kamar, karena waktu itu memang kondisinya seperti rumah sakit pun tuh kewalahan. Zaman saya tuh di IGD malam itu banyak orang ditolaki. Jadi bayangkan saya dapat
tempat tidur di IGD yang kecil itu, yang pas dengan badan saya itu nunggu mungkin 4 jam. Padahal itu lewat sudah kata BLC dari tetangga saya, Sautma. Dan lucunya pada saat saya mau masuk itu ditanyain lagi sama dokter siapa tuh, karena tertutup semua, saya nggak kenal jadi semua muka orang saat itu kan. Disuruhnya lagi saya ke dokter Sutomo lah, seperti saya ditolak lah pokoknya. Loh, saya ini sudah telepon sama Saud loh, bapaknya Pak Saud, ditanyain lagi gitu. Ya ampun, badan kita sudah terengah-engah. Kemudian saya juga ketemu Eli Citra waktu itu, karena dia tahu saya, oh iya nunggu tuh mungkin kurang lebih 2 jam dengan nafas terengah-engah, kira baru ditangani. Saya berharap saat itu saya dirawat, tunggu sampai lama, jam 3 pagi malah saya suruh pulang dengan dokter bersih tegang lagi saya, karena rumah sakit ini bukan rumah sakit COVID lah, bla bla, nanti bapak malah tertular. Padahal saya merasa saya ini sudah tertular COVID, yang mau rawat batin saya kan. Pulang lagi saya jam 3 pagi, hanya dikasih obat dari dokter paru. Nah, saat itulah saya mulai merenung ya, Tuhan, apa maksudmu seperti ini? Lalu anak saya itu saya suruh tes isolasi PCR. Bayangkan PCR saat itu masih 975 dikalikan 5 orang ya, bisa dihitung berapa. Tapi istri saya bilang swab antigen dulu. Saya bilang dulu, nanti kalau antigen nggak pasti lagi hasilnya menang PCR, udahlah antigen dulu kan ya. Akhirnya berlima tuh, berbondong-bondong mereka antigen ke William Booth, dan puji Tuhan mereka semua negatif saat itu. Nah, lalu saya beranikan untuk PCR. Sudah lama saya waktu itu kena long COVID istilahnya, 1 bulan pokoknya begitu sampai saya pulih. PCR dengan berdoa, berdebar, singkat cerita, saya juga sempat di mana, di apa tuh ya, di radiolog, mas sudah soft launch, apa tuh, paru-parunya sudah mulai kena saat itu. Sampai karena rumah sakit tuh nolak saya, sampai kakak saya yang di Semarang tuh bilang, Fani itu suruh nganter saya ke Semarang, bayangkan naik mobil. Memang luar biasa, suruh beli oksigen. Jadi mereka tuh berlomba-lomba SMS yang kuat, yang sabar. Oh saudara, saat itu mendengar baca SMS yang kuat, yang sabar tuh bagi saya udah, ya ampun, gak ngerasa notah mereka itu. Dalam hati saya gitu, luar biasa. Jadi saya saat itu benar-benar berada di, kayak berjalan dalam lorong gelap ya. Kemudian saya mulai melihat YouTube. Oh ya, saya karena di kamar depan, jadi itu musim-musimnya orang yang sedikit-sedikit di mikrofon masjid itu innalillahi wa inna, itu saben jam mungkin. Terus orang jenazah digeledek, itu saya lihat dengan mata sayu saya, Tuhan tolong hambamu Tuhan, dalam hati saya begitu. Saya lihat itu, saksikan 2 digeledek, 3, luar biasa. Bulan Januari 2021 saudara, saya kena tanggal 4, saya ingat. Lalu di situ saya bertanya, Tuhan, apa maksudmu dalam hidup saya? Saya berdialog ya, sambil mengumpulkan sisa-sisa kekuatan saya. Saya bicara, berdiskusi. Anak saya itu masih kecil, saya ingin melihat mereka tuh berhasil, saya ingin membahagiakan mereka. Sudah mendramatisir lah, dengan maksud supaya Tuhan menyembuhkan saya, betul kan? Jadi kalau kita meminta itu kan seperti kita harus dilihat, keputusan emang di tangan Tuhan, tapi kan Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Jadi saya minta sungguh-sungguh, Tuhan, bercucuran air mata saya saudara. Nah, saya itu masih kecil, masih butuh saya. Bagaimana kalau Engkau memanggil saya? Saya bersujud, Tuhan sembuhkan, hilangkan penyakit COVID ini.
Mungkin kalau saya punya salah, dosa, ampuni Tuhan. Kalau saya membenci orang, saat itu sudah. Nah, akhirnya saya sewaktu itu sudah PCR di William Booth 3 hari sebelumnya. Kemudian saya tanya Amin, hasilnya difoto ternyata negatif. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, itu semua karena pertolongan Tuhan ya. Dan saya yakin bahwa permohonan saya saat itu didengar oleh Tuhan. Untuk mungkin saya diberi kesempatan untuk hidup, menjalani hidup ke depan, dan ada maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang saat itu membantu saya, kepada kapten. Saya ingat kapten itu datang ke IGD mendoakan saya. Saya melihat kapten itu sudah dengan mata kosong ya. Saya terngiang-ngiang itu bahwa ingat anak Kak, semangat, ingat anak. Benar-benar saat itu berlomba-lomba lah untuk kita tetap bertahan hidup. Itu bagaimana luar biasa. Nah, demikianlah kesaksian saya ya, pengalaman saya bahwa memang pada intinya tidak selamanya kita berjalan dalam lorong kegelapan. Selalu di balik itu akan ada hal yang terang yang akan kita alami, dan tetap yakin dan percaya bahwa masalah, bahwa tekanan itu yang saya pelajari adalah selalu ada endingnya. Nah, kita tidak ngerti, saya pun tidak ngerti bahwa akan apa di depan di kemudian hari. Mungkin itu pembelajaran bagi saya untuk mulai terbiasa untuk menerima hal-hal yang tidak baik juga, bukan hal-hal yang baik aja yang kita terima. Oke, demikian kesaksian saya sebagai salah satu penyintas COVID gelombang pertama tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.